kita bicarakan tentang kenapa manusia itu mencari Tuhan. Terus yang kedua, kenapa kita ini menuhankan. Terus tujuan Tuhan itu menciptakan manusia secara logik berpikirnya manusia itu seperti apa baiknya. Kita larikan ke sana aja, Mas, supaya kita bisa lebih bisa menyadari tentang keberadaan kita sebagai manusia dan Tuhan sebagai sang pencipta. Kira itu, Mas. Monggo di gambarkan, Mas, supaya kita bisa. Atau mungkin Pak Citra ada gambaran atau apa bisa memberikan sedikit ini. Kita saling sharing aja, Mas. Enggak, belum ada ide. Biar aku ngikutin aja dulu deh. Gitu ya. Jadi yang menyimak. Jadi gini, sebelum kita, kenapa sih terbentuknya suatu proses perjalanan manusia mencari Tuhan? Itu tidak luput dari kehidupan yang dialami oleh manusia. Kan gitu. Kita tahu dan sampai sekarang masih berjalan kondisi-kondisi itu. Sering mendapatkan kegundahan itu tanpa ada yang tanpa tujuan hidup itu, ada yang mengalami berbagai macam penderitaan masalah. Di situ secara psikologi kejiwaan manusia itu dia akan mencari ada apa di balik kejadian yang saya terima ini kan. Nah, disitulah yang dikatakan proses mencari Tuhan. Akhirnya manusia ini mungkin ya waktu itu melihat mengamati alam semesta. Ada apa sih hubungan saya sebagai manusia dengan alam semesta? Kenapa ada alam semesta dan sebagainya dan sebagainya? Kenapa ada saya sebagai manusia dan punya berbagai macam kondisi-kondisi masalah kan gitu. Nah, disitulah mungkin dalam proses itu akan orang menemukan suatu pencerahan. Mungkin bisa dikatakan kalau bahasa ketuhanan itu Tuhan memberikan wahyu gitu, memberikan isyarat-isyarat tentang kalamnya kan gitu. Nah, disitulah mulai awal orang itu menemukan suatu titik bahwa alam semesta ini termasuk diri saya manusia ini ada yang menguasai kan gitu. Sampai variabelnya sampai yang menciptakan. Jadi diawali dari proses kegundahan emosional menuju ke titik kalam Tuhan itu. Lah kenapa kok itu akhirnya terjadi terkonek? Supaya manusia ini dalam kondisi-kondisi yang dia hadapi itu ada tempat
tambatan hati. Kalau bahasa antar manusia untuk tempat curhat lah. Jadi disitulah manusia secara psikologi emosionalnya itu lebih mendapatkan kenyamanan setelah mendapatkan suatu titik yang namanya Tuhan. Karena Tuhan itu pemilik segalanya. Dari hal merubah, mencipta, sampai akhirnya kolerasinya adalah tentang emosional-emosional pada diri manusia ini semua adalah kehendak yang pemilik atau Tuhan itu sendiri. Disitulah akhirnya semua menjadi satu sentralisasi yang disebut kekuatan yang namanya Tuhan itu. Akhirnya berkembang menjadi berbagai macam bentuk pencerahan-pencerahan yang lebih luas lagi, menjadi suatu wujud yang harus kita taati segalanya. Gitu. Karena dia yang mempunyai kehendak, kita harus patuh oleh kehendaknya. Nah, di situ. Tapi awalnya itu proses itu karena apa yang dihadapi manusia gitu. Dengan kondisi-kondisi yang berat untuk menjalani hidup itu. Jadi bisa aku tarik kondisi dari manusia itu sebenarnya dalam kehidupan itu mengalami semacam ketakutan gitu ya Mas ya. Iya, diawali dari itu. Diawali dari itu dia berpikir ya. Bahasanya mungkin bertafakur atau mengamati kehidupan itu. Akhirnya menemukan suatu titik dalam bentuk kalam-kalam kan gitu. Atau kalam itu apa? Bisa diartikan mungkin bahasa Tuhan gitu. Dengan adanya langit itu bahasa Tuhan, adanya gunung bahasa Tuhan, adanya itu nanti kan ke arah filsafat tentang kekuatan itu sendiri. Nah di situ memang awalnya itu karena rasa takut menghadapi fakta-fakta yang dia jalani. Akhirnya dia harus menemukan suatu titik pelindung bahwa semua ada yang ngatur kan gitu. Sekalian ada yang menciptakan aturan itu beserta sarananya yang berbentuk alam semesta ini. Nah, di situ dengan perkembangan itu mengerucut di beberapa kepercayaan, misalnya ada berbagai sekterian kepercayaan yang berbentuk agama ya. Ada Islam, ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha, ada Ibrani Ibrani. Itu dia punya analogi ketuhanannya sendiri-sendiri. Makanya karena analogi akhirnya berbentuk penyebutannya juga berbeda. Nah, itu kalau kita melihat faktanya di situ. Tapi inti dari fakta yang kita lihat akhirnya menjadi suatu khasanah tentang
kepercayaan tentang Tuhan itu intinya nanti kepada sisi pribadi-pribadi manusia itu sendiri. Hmm. Yang urusannya adalah apa yang dialami oleh manusia per manusia ini, yang berbagai macam masalah masing-masing ini menuju titik yang kekuatan itu. Di Hindu ada Brahman, di Islam ada Allah, di Kristen ada apa Yesus Christ, ya. Di apa di Yahudi atau Ibrani ada Yahweh semacam itu. Nah, itu nanti kapasitasnya adalah kembali lagi kepada kapasitas manusia memahami kekuatan yang tidak mampu ini sebenarnya apa sih gitu. Apakah ini Allah? Apakah ini versinya agama lain ini Yesus Christ atau Tuhan Bapa ya? Atau Yahweh atau lah pembentukan suatu kata-kata dengan penyebutan satu titik kekuatan ini tidak lepas dari bahasanya mungkin local wisdom ya, bahasa lokal. Kita sesuai dengan peradabannya. Sesuai bahasa lokal. Bahasa Ya, lokal, otomatis sesuai peradaban lokal ya, itu. ya. Nah, di Jawa pun sebenarnya punya gitu. Ketauhidan itu yang Allah Jawa ada. Nah, di situ tapi esensinya hubungan antara manusia dengan Tuhan itu nanti koneksinya kan ke situ. Koneksinya ke situ lah. Kegundahan-kegundahan yang kita terima ini kita akhirnya bisa menjadi apa psikologi ketentraman setelah kita itu menghadap mungkin dengan beberapa tuntunan ritualnya seperti ini. Nah, itu yang membangun psikologi manusia untuk menjadi nyaman untuk menghadapi masalah-masalah yang terjadi. Nah, akhirnya berkembanglah tentang pengetahuan mengenal Tuhan gitu. Tuhan memberikan suatu cobaan kalau di Islam. Ujian, terus tentang kemahaannya bagaimana, itu disampaikan semua di keislaman, baik di Al-Quran maupun di hadis-hadisnya, sabda-sabda Rasulullah. Masalah. Nah, jadi menuju ke titik tata cara pendekatan. Ini kita ke arah mana ini? Kapasitas manusia. Tujuan Tuhan itu menciptakan manusia. Kalau secara logika kita pahami kenapa Tuhan menciptakan kita dalam artian mungkin kalau di keagamaan kan untuk beribadah, untuk menjadi wakil dari Tuhan sendiri. Ya. Tapi kalau kita bahas tidak di kitab
kita melihat, kita logika kita berpikir, Mas. Jadi kita kalau kita berpikir, kenapa Tuhan menciptakan kita? Secara ya kita berpedoman secara ilmu jalanan aja. Tapi ini nggak lepas dari perkitaban, nggak, Pak? Memang, Karena apa namanya, realnya kan di situ. Jadi kalau memahami tentang bahasa-bahasa ketuhanan memang tidak lepas dari suatu agama. Coba saya ngambil di sisi-sisi tujuan Tuhan itu, versi apa yang teradopsi di Al-Quran. Jadi Tuhan itu menciptakan manusia itu pertama gitu ya, itu untuk mengabdi, beribadah itu mengabdi kepada Dia. Bentuk pengabdiannya itu seperti apa gitu. Kalau kita kolaborasikan tidak murni bahasa-bahasa kitab ya. Kalau kita kupas lebih dalam, Al-Quran itu mengajarkan manusia, apa kalamnya Tuhan dalam bentuk Al-Quran itu mengajarkan, menunjukkan kepada manusia. Pertama, kalau di Quds itu banyak masalah tentang pensifatan. Kamu beribadah, melakukan sesuatu nilai-nilai kebaikan, itu harus punya sifat seperti aku. Gitu. Di situ ada 99 sifat keagunganku. Kan gitu. Nah, itu di hadits qudsi ada masalah saat Tuhan sakit, kenapa tidak kamu kunjungi? Saat Allah itu tidak berpakaian, kenapa tidak kamu kedinginan, kenapa tidak kamu berikan pakaian dan sebagainya itu ada. Yang esensinya Tuhan itu memberikan tuntunan supaya manusia itu punya sifat-sifat yang diajarkan oleh Tuhan itu berbentuk kalam-kalamnya. Makanya nilai-nilai kebaikan pada manusia itu kan tidak lepas dari sifat-sifat Tuhan gitu. Sifat-sifat ilahiyah itu sendiri. Nah, itu Tuhan mengajarkan dalam kalamnya itu berbentuk sifat. Gitu. Kalau kamu gerakanmu tidak jauh, karena ini berhubungan dengan kekuatan yang luar biasa dengan seorang makhluk itu ya mungkin dalam kondisi tertentu bisa dikatakan tidak bisa sama, tapi secara hubungan manusia per manusia, hubungan manusia dengan makhluk lain, inti dari sifat itu yang penting. Bagaimana kita menyayangi yang sebenarnya sesuai dengan karakter ketuhanan itu sendiri. Memberikan suatu kenyamanan-kenyamanan sesuai dengan karakter ketuhanan. Makanya orang yang dekat sama sebagai kekasih Allah itu orang yang sudah paripurna atau insan kamil. Di puncak dari Al-Quran kan menuju itu. Jadi yang orang sudah akhlaknya itu menyerupai tentang akhlak ketuhanan kan itu. Nah, itu kalau kita koneksikan tujuan Tuhan mengajarkan manusia untuk menuju ke Dia gitu loh. Dia ajarkan sifat-sifatnya itu. Supaya kalau kamu mengikuti sifat-sifat yang saya ajarkan, inilah sifatku. Ini pintu atau jalan untuk menuju diriku gitu. Bahasanya gitu kurang lebih. Tuhan juga mengajarkan tentang kemuliaan kebesaran-kebesaran Tuhan gitu.
Jadi keagungan dia dengan memberikan suatu bagi orang yang tidak berjalan dengan apa yang saya tunjukkan dengan bentuk kalam-kalam saya ini, dia akan memberikan suatu berbagai macam cobaan-cobaan. Itu dia menunjukkan, Tuhan ini menunjukkan suatu keagungannya. Jangan sepelehkan saya, bahasa Malange gitu. Kamu akan saya berikan penderitaan. Supaya kamu sadar bahwa apa yang kamu lakukan itu belum masuk ke jalan sifat saya. Gitu. Nah, itu di Islam disebutkan sebagai Rob. Rob sendiri itu sebenarnya artinya kan bukan Tuhan. Yang sesungguhnya artinya adalah kemuliaan. Artinya sesungguhnya kemuliaan. Nah, di situ ada analogi tentang zatnya itu. Nah, zat itu kalau secara kemampuan manusia untuk mengamati kehidupan, disitulah akan tahu gerakan Tuhan. Karena gerakan Tuhan ini berbentuk zat. Tajalinya berbagai macam, salah satunya adalah yang memberikan kekuatan dari semua wujud-wujud itu adalah zat. Sebagai pusat penggerak kehidupan. Seperti adanya tajali angin, tajali gunung, tajali langit, tajali apa saja yang ada yang bisa kita pandang dalam kapasitas kita memandang. Itu semua digerakkan oleh zat itu sendiri. Kalau bahasa sainsnya namanya energi kan gitu. Jadi kekuatan yang sesungguhnya dari Tuhan itu adalah zat itu sendiri. Nah, koneksinya kepada manusia yang sudah melakukan perjalanan pensifatan, berusaha ke arah situ. Itu ya tidak jauh dari apa yang kita akan mendapatkan percikan kemuliaan tentang kebenaran Tuhan. Nah, itu nanti kan membentuk suatu khasana manfaat ya, yang dalam Al-Quran disebutkan rahmatan lil alamin. Kita memberikan itu sifat Tuhan gitu. Yang teradopsi di alam dunia itu yang bisa bisa diadopsi oleh manusia itu dengan kapasitas dia ya di alam dunia. Dengan sifat-sifat ketuhanannya itu. Makanya kalau kita memproses diri menuju kedekatan itu kan banyak sekali tata cara yang bisa kita ambil ya untuk menuju suatu, misalnya kita bicara tentang getaran Tuhan yang berhubungan dengan zat itu sampai ke titik Tuhan sudah ada di dalam diriku gitu. Karena penghadisannya ada di situ. Di Al-Quran juga ada. Tuhan dekat, lebih dekat daripada urat nadimu misalnya. Kenali dirimu, maka kamu akan mengenali Tuhan. Akhirnya ada proses manusia untuk merasakan getaran itu. Gitu. Seperti yang mungkin populer ya dalam
perjalanan manusia ini seperti manunggaling kawula Gusti. Itu kan mengarah ke situ. Merasakan getaran Tuhan dalam dirinya itu. Supaya dia mampu untuk memperkuat gerakan pensifatan itu sendiri. Tujuannya ke situ semua manusia. Lah, kalau kita mengatakan apa sih tujuan Tuhan menciptakan khususnya manusia ya? Apa sih tujuannya? Dengan diberikan penciptaan sebelumnya untuk sarana manusia itu sendiri. Diciptakan tanah atau bumi, diciptakan tumbuhan, binatang. Itu kan nanti kembalinya semua untuk sarana manusia. Apa tujuannya kan gitu? Ya tujuannya ya supaya manusia ini kembali ke asal muasalnya, ke Tuhan itu sendiri. Meskipun kalau kita tadi kembali ke belakang lagi, pencarian Tuhan diawali dari kebingungan manusia. Kebingungan karena rasa takut menjalani hidup, fakta-fakta penderitaan yang dianggap waktu itu penderitaan, akhirnya menemukan suatu kalam-kalamnya Tuhan. Begitu Tuhan menjemput bahasanya gitu, atau Tuhan dengan hambanya itu connect, disitulah kalam-kalamnya bisa dibaca oleh manusia kan gitu. Lah, mengarahnya kemana? Kalau kita bicara tentang berkitapan, menjadi manusia yang paripurna. Lah kalau gerakan kejiwaan manusia, psikologinya, bagaimana sih orang yang sudah mencapai ke titik ketuhanan itu sendiri kan gitu. Nanti tetap orientasi pendeknya itu adalah saat ini. Karena kita sudah ke titik itu, hidup kita menjadi nyaman, hidup kita menjadi tentram, hidup kita menjadi indah, hidup kita menjadi bahagia, kan gitu kan. Itu karena kita sudah menjalani aturan Tuhan itu sendiri dengan sebaik-baiknya. Bahasa ganjarannya gitu loh, ganjaran saat ini. Itu kamu diberikan itu sama Tuhan. Artinya Tuhan itu sudah bisa menggambarkan Dani gitu. Baru saya kasih gambaran gini begitu hebatnya. Keindahan, kebahagiaan yang kamu terima. Apalagi gitu. Kalau kamu benar-benar kembali kepadaku gitu. Seperti gambaran-gambaran itu yang terbentuk pada diri manusia. Memang kalau kita bicara tentang koneksinya ke perkitapan semacam itu. Nah sekarang kita coba bongkar dalam bentuk kenyataan. Kenyataan yang lebih logis. Bahasa kasunyatan lah. Kitab kasunyatanya. Tadi kan kitab tertulisnya. Sekarang kitab kehidupannya. Kan gitu. Orang memaknai Tuhan itu dalam kitab kehidupan seperti apa? Kitab kasunyatanya.
kitab kasunyatanya tadi, meskipun sebelumnya kita sudah diberikan suatu tuntunan, itu tidak bisa serta-merta ternyata menyelesaikan kasunyatan yang kita terima, kita hadapi. Nah, disitulah logika manusia mulai mencari. Sebenarnya Tuhan yang dimaksud Tuhan itu seperti apa? Kan itu akhirnya proses menguak yang lebih dalam. Tetap orientasinya waktu itu awalnya adalah untuk mencari sebenarnya apa sih Tuhan. Ini bahasa kasunyatan, bahasa-bahasa kehidupan. Dan ini pasti semua orang ya yang sudah menemukan kehidupan kasunyatanya atau kitab telesnya, dia akan ke arah situ. Mencari kebenaran Tuhan. Jano Tuhan itu ya apa sih? Akhirnya penyaduran yang awal itu dia pahami, coba dia bedah semua. Di situ ada sifat, di situ ada keagungan, di situ ada apa zat dan sebagainya. Di situ dia bongkar untuk mengoneksi pribadi-pribadi yang dihadapi. Nah, di situ akhirnya berkembanglah secara umum yang sekarang menjadi gerakan spiritual atau gerakan kedirian manusia. Gitu. Nah, di situ lebih kompleks akhirnya kita mengenali Tuhan itu. Karena nanti kolerasinya pada diri manusia itu Tuhan itu sakjane ndek pikiranmu, apa di luar pikiranmu, apa ndek batinmu, apa di mana, kan gitu akhirnya. Terus bagaimana sesungguhnya berhadapan dengan Tuhan yang benar-benar dikatakan ibadah itu. Ibadah itu kata lainnya kan persembahan. Bagaimana kita mempersembahkan kan gitu. Akhirnya kita mencoba membedah dengan mengamati kehidupan itu sendiri yang terkoneksi oleh apa yang saat itu kita hadapi. Nah, disitulah mulai terbuka apa tazali kasunyatan. Oh, ternyata kalau kita hubungkan dengan sifat Tuhan, orang itu memang harus baik hidupnya. Itulah persembahan, itulah ibadah. Baik kepada siapa? Kan gitu akhirnya. Ternyata baik kepada manusia per manusia, manusia antar manusia, terus manusia dengan makhluk lain, kan gitu. Sampai terkoneksi oleh manusia dengan alam semesta. Artinya dengan alam semesta itu seperti apa? Ternyata kita itu dikatakan sebagai khalifah itu menjaga semua. Jangan merusak ciptaan Tuhan itu. Oke, Mas.